Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang IGRP konfigurasi dasar. Nah, jadi di sini tuh saya ngebahas tentang kenapa saya ngebahas tentang IGRP konfigurasi dasar karena itu paling dasar dari sebuah IGRP. Nah, dari awalnya itu kita tuh bakal ngebuat suatu kelompok. Nah, buat apa sih namanya? Buat nyatuin konfigurasi IP dari router satu sama router 3 di satu kelompok. Nah, jadi kita langsung aja ke topologinya. Nah, topologinya tuh begini aja. Nah, habis itu kita pakai 3 router. Di sini kita saling nyambungin ya, kayak biasa. Habis itu kita konfigurasi di R1, terus di R2, sama di R3. Nah, di R1 kayak biasanya kita nyalain konfigurasi terminal. Nah, habis itu kita uh, masukin aja IP-nya kayak biasa, kayak buat ke router 2 tuh pakai IP berapa, terus dari router 2 ke router 3 tuh pakai IP-nya berapa. Nah, di masing-masing router itu IP-nya satu family tapi belakangnya harus beda. Kayak misal di router 1 kita pakai 10.10.10.1. Nah, di router 2-nya kita pakai 10.10.10.2. Nah, itu masih satu family. Jadi kita tuh masih bisa saling komunikasi. Nah, seperti itu juga di R2 sama R3-nya. Di sini tuh kita pakai 20.20.20.1 di R2 di R3, nah 20.20.20.2 di R2-nya. Nah, kita bakal puasatin itu di R2. Karena tuh di R2 itu nampung IP dari router 1 sama router 3. Nah, jadi langsung aja interface. Ini interface itu yang nyambung ke router 2 itu pakai interface apa? Nah, di sini kita pakai G 1. G 1 kosong. Nah, kita kasih IP address. IP address-nya itu yang kita udah tulis ini, yang ada 10 sama 20. Nah, kita tuh buat R1 sama R2 pakai 10, di R2 sama R3 itu pakai router IP 20. Tuh, 21. Habis itu, grafiknya berapa? Grafiknya 30. 30. Jadi 255, 255, 255, 252. Habis itu jangan lupa di no shutdown. Kenapa harus di no shutdown? Biar nggak mati alias harus nyala gitu. No SH gini. Nanti ada ini keterangannya sini nyala. Nah, ini udah nyala. Habis itu di R2 kita enter juga. Habis itu interface G2 kosong, G1 titik kosong slash kosong. Nah, ini lalu kita kasih IP address 10 10 10 2 itu 255 252. Ini SH. Pastikan sama ini atau 252. Nah, sama abis itu ini juga udah nyala buat nyambungin router 1 ke router 2. Sekarang router 2 ke router 3. INT Y address-nya 22. Nah, jangan lupa di no SH. Nah, habis itu nyala. Nah, kita cek lagi apakah ini tuh udah bener-bener masuk di interface-nya atau belum. Cara ceknya gimana? Dulu SHIN interface BR. Eh, IP INT BR. BR. Nah, ini gigabit Ethernet 1 itu yang di router 1. Nah, IP-nya 10.10.2. Nah, di gig 2-nya itu kayak router 3 itu 20.20.2. Nah, ini udah nyala.
Sekarang ke arah tiganya. Sama juga. INT, G, 20. Tadi yang dua, sekarang yang satunya. 255, 255, 255, 2. No, SH. Nah, ini udah nyala. Kita cek lagi. Itu SH, IP, INT, BR. Nah, ini udah nyambung. Nah, sekarang kita gabungin ke satu kelompok. Kenapa satu kelompok? Biar dari router 1 ke router 3 tuh bisa ping. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Router EIGRP 10. Nah, kita di sini pakainya yang EIGRP, bukan yang OSPF. Nah, setelah itu kita kasih networknya. Network 10 10 10 0 0 0 0 3. Satunya lagi. Ini EIGRP-nya harus sama ya. Harus sama semua. Router EIGRP 10. Ini networknya masukin semua yang ke router 1 sama router 2. 10 10 0 3 sama network yang 20 20 20 0 3. Nah, di R3 kita masukin lagi router EIGRP 10 networknya 10. Networknya itu 20 20 20 0 3. Nah, ini ya. Nah, kan udah nyala nih, udah nyala semua. Jadi kita cek di sini. Bisa P root. Nah, masuk tuh. Ini kenapa kita masuk? Nah, D itu apa? D itu EIGRP. Nah, sini kalau L itu lokal. Lokal itu IP dari routernya sendiri. Nah, kalau C apa? Berarti C sudah connect dari router 1 ke router 2. Itu sudah saling connect to C. Nah, terus ada lagi tuh bar yang 20 20 130 ini. Nah, kenapa D? Kenapa bukan L atau nggak C? Soalnya itu udah connectinnya itu dari IGRP. Nah, ini IGRP. Nah, buat apa sih kita buat IGRP begini? Tujuannya itu kita tuh buat bikin jalur komunikasi antara router 1 ke router 3 gitu. Nah, kalau kita cek di router 2, itu SH IP root begini. Nah, tuh. Itu nggak ada D-nya. Kenapa? Soalnya tuh dari R1 ke R2 itu nyambung. Nah, tuh. C yang C ini tuh nyambung. Connect. Nah, kalau L itu kan dari lokal. Ini lokalnya kan router 2 tuh dari ini 10 10 itu 2. Nah, itu nah IP 2 dari buat ke router 1. Nah, kalau buat router 3-nya C juga kan connect tuh. L-nya tuh di router 2 tuh IP-nya tuh 20.20.2. Nah, gitu guys. Makanya nggak ada D-nya. Soalnya tuh nggak pakai EGRP di sini. Jadi buat perantara aja. Nah, sedangkan sini DSH IP root. Nah, ini. Nah, yang D-nya tuh 10. Soalnya tuh nyambunginnya tuh dari IP ya. Satu ke router 3 ini EGRP. Coba kita duping. X. Ping 20. Satu. Nah, sukses guys. Sukses. Kalau misalnya nggak ada kayak gini, router EIGRP 10 no IP no network ya, no network 20 20 20 eh
bukan sini, di sini. Sorry, sorry. Misalnya sini, router G10. Nah, kita hapus ini ya. Nah, kan udah nggak ada nih. Kita tes. Kita cek dulu nih. Do SH IP root. Root. Nah, tuh. Kan D-nya hilang. Soalnya kenapa D-nya hilang? Soalnya perantara dari router 2-nya itu nggak ada IP20. Jadi kalau kita paksa tes nih ya, paksa tes. Do ping 20 20 1. Nah, bakal kayak gini. Kenapa kayak gini? Nggak ada IP-nya. Jadi kita kedua lagi kita masukin lagi. Nah, ada yang masuk lagi nih. Nah, kalau kita tes lagi, do sh IP route. Nah, udah balik lagi. Jadi kita bisa ping lagi. Do sh ini do ping 21. Nah, sukses guys. Nah, habis itu kita save. Cara nge-save konfigurasi di Cisco ini kan namanya do-ware. Nah, kenapa harus pakai do di setiap kita tuh mau ngecek apa, misalnya mau ngopi, mau ngecek konfigurasi, kenapa harus pakai do? Soalnya tuh kita tuh udah masuk yang global. Nah, kalau misalnya gini, kita enter lagi. Nah, kalau misalnya kita end, itu tuh udah masuk kayak misalnya udah nggak bisa global lagi lah. Nah, kalau misalnya begini, kita langsung WR aja. Itu. Sini kita WR, WR. Nah, habis kita 2R itu tuh kemungkinan tuh bukan kemungkinan lagi, emang udah pasti bakal ada di situ terus, nggak bakal hilang konfigurasinya, kecuali kalau kalian itu habis konfigurasi. Nah, lupa tuh buat nge-save, itu bakal konfigurasi bakal hilang dari awal lagi. Nah, di sini kita bisa run buat ngecek seluruh konfigurasi yang kita udah config. Misalnya show run, SH, SH itu apa, kepanjangan dari show run. Nah, runnya apa? Itu tuh buat ngasih tahu konfigurasi yang udah dikonfig itu apa aja. Nah, kita tuh udah config nih. Nah, ini tuh muncul yang interface gigabit 1 prefixnya kosong apa slash kosong. Nah, itu IP dari router 1. Nah, ini terus kita tuh bakal lihat juga ada router EGR10. Nah, itu yang masuk di sini tuh EGRP 10. Nah, networknya itu yang ada di sini yang network 10.10.10.0. Nah, oh ya, kenapa? Tadi tuh kita config itu slash perfect itu 30. Kenapa itu 0,0003 subnetnya? Soalnya itu tuh wildcardnya dari ini si perfect 30. Nah, kok bisa ada 3? Soalnya tuh perfect 30 tuh belakangnya 252, sedangkan dari atasnya apa sih, dari original itu kan 255 255 255. Nah, itu 255, jadi kenapa dapat 3? Jadi dikurangin. Kalau misalnya 255 255 255 255 slash 24, itu kan 255 255 2550. Nah, kalau masukin di wildcard itu berarti kan 255 wildcard itu dari 255 semua. Dari satu kayak gini. 4 3. Nah, gini. Gini tuh kan kalau misalnya 255 gini nih.
255, 255, 255, 255. Ini tuh originalnya 255, 255, 255. Nah, terus dikurangin sama prefix 30. 255, 255, 255, 252. Nah, kenapa jadi 3? Itu 255 kurang 255 0. 255 kurang 255 0. 255 kurang 255 0. Nah, 255 kurang 252. Nah, 5 kurang 2 itu 3. Nah, makanya kenapa kalau praktisnya 30 itu kuadratnya jadi 3 gitu guys. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.